Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, absen 37 dari kelompok 3 Pendidikan IPA. Nah, di sini yang jadi presenter pertama yaitu saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model project based learning. Nah, model project based learning ini merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik, atau bahasa Inggrisnya itu adalah student center, dan menetapkan guru di sini sebagai fasilitator, inovator, dan untuk mengarahkan peserta didik itu untuk bisa memberikan motivasi dan dorongan terhadapnya. Nah, peserta didik di sini itu bekerja secara otonomi. Maksudnya bekerja secara otonomi di sini peserta didik itu mencari sendiri materinya dan dapat mengkonstruksinya atau membangun pengetahuannya itu sesuai dengan kemampuannya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari Universitas Lambung Mangkurat, kelas 4 CPGSD, dengan nomor absen 38 dan NIM 181012531016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari model project based learning. Karakteristik model project based learning ini terdiri dari beberapa poin. Poin pertama adalah membuat keputusan. Di poin pertama ini, peserta didik harus bisa membuat suatu keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Lalu pada poin kedua adalah adanya permasalahan. Adanya permasalahan di sini bisa kita sebut juga dengan sebuah tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Lalu poin ketiga adalah mendesain proses. Mendesain proses ini berguna untuk menentukan solusi atau permasalahan atau juga tantangan yang diajukan. Lalu poin keempat adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah siswa atau peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses serta mengelola informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Lalu poin kelima adalah evaluasi. Proses evaluasi ini dijalankan secara kontinu atau secara terus-menerus. Lalu pada poin keenam terdapat refleksi. Refleksi di sini peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan oleh mereka. Lalu poin ketujuh adalah produk akhir. Aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Serta poin ke-8 yaitu situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin melanjutkan tentang langkah-langkah project based learning. Jadi di dalam project based learning terdapat atas 6 langkah. Yang pertama adanya penentuan pernyataan mendasar. Jadi di dalam kegiatan tersebut, sebelum kegiatan dimulai, guru melemparkan pertanyaan kepada siswa yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan, materi yang akan diberikan pada siswa. Setelah itu, guru melakukan demonstrasi tentang pembelajaran tersebut. Misalkan, guru meminta siswa untuk mengambil kertas yang sudah tidak terpakai dan meremasnya. Setelah itu, siswa diminta untuk melakukan tersebut, dan guru menanyakan kembali apa respon siswa terhadap perubahan tersebut. Setelah itu, yang kedua adanya menyusun perencanaan proyek. Jadi dilakukan secara kolaborasi antara guru dan siswa dalam perencanaan proyek yang akan dibuat. Jadi guru itu memberikan penjelasan tentang gaya dan gerak suatu benda. Setelah itu, menjelaskan kembali jenis-jenis gaya dan gerak suatu benda. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang gaya dan gerak suatu benda yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah itu, yang ketiga, adanya penyusunan jadwal. Jadi, guru dan siswa itu setelah melakukan kolaborasi atau kerjasama, guru dan siswa itu adanya menyusun jadwal. Jadi misalkan kayak bagaimana, kapan terakhir penyelesaian proyek tersebut,
terus jadwal akhir pengumpulan proyek tersebut. Setelah itu merencanakan adanya kayak proyek apa yang akan dilaksanakan setelah proyek ini. Setelah itu membimbing siswa untuk guru itu bisa membimbing siswa untuk melakukan proyek tersebut. Setelah itu adanya memantau siswa dan kemajuan proyek. Jadi guru itu adalah sebagai penanggung jawab dalam memantau kegiatan siswa dalam penyelesaian proyek. Jadi guru itu berperan sangat banyak dalam kegiatan proyek tersebut. Misalkan kayak guru itu sebagai mentor bagi aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Jadi di dalam pemantauan tersebut guru memiliki sebuah rubrik penilaian untuk melakukan perkembangan sampai mana anak tersebut dalam melakukan proyek yang dilaksanakan. Setelah itu guru meminta siswa untuk mengerjakan proyek tersebut secara bersama-sama, misalkan kayak kelompok kecil kayak gitu. Setelah itu yang kelima adanya penilaian hasil. Jadi guru mengukur kemampuan atau ketercapaian standar kompetensi dan mengevaluasi kemajuan siswa, dan itu tuh yang dikaitkan dengan proyek yang dikerjakan siswa. Jadi guru itu melakukan penilaian itu terhadap proyek dan kegiatan yang dilakukan siswa. Yang keenam adanya evaluasi pengalaman. Pada akhir kegiatan pembelajaran diadakannya kayak sebuah refleksi tentang kegiatan yang telah dilakukan pada pembelajaran tersebut. Jadi guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan kepada siswa dan siswanya menjawab. Dan itu tuh berguna untuk mengingat kembali apa yang pembelajaran tersebut. Setelah itu guru itu menilai hasil proyek siswa yang sudah dijalankan, baik individu maupun kelompok. Ini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari model project based learning. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Di sini siswa diberikan kebebasan dalam memilih dan melaksanakan aktivitas belajarnya dan juga dalam melaksanakan proyeknya secara kolaboratif sehingga siswa dapat mengembangkan minat serta motivasinya dalam belajar. Lalu yang kedua, belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum. Di sini penggunaan pendekatan PBL ini mempunyai teknik yang cukup bagus dalam memahami isi pembelajaran, dan juga model PBL ini merupakan pembelajaran yang sangat inovatif karena berfokus kepada siswa atau student center, sehingga peserta didik diberikan peluang bekerja secara otonom untuk mengkonstruksikan belajarnya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik, dan juga dapat mengembangkan pengetahuan barunya dan juga dapat bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Lalu yang keempat yaitu untuk meningkatkan kolaborasinya. Di sini pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa yang dapat mengembangkan dan juga mempraktikkan keterampilannya dalam berkomunikasi. Lalu yang terakhir, memberikan pengalaman kepada siswa dalam pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyeknya, dan juga dapat mengatur atau membuat alokasi waktunya dan juga sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model project based learning. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan juga biaya. Keberhasilan dalam model project based learning ini membutuhkan waktu yang banyak karena setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan model ini diperlukan banyak waktu dan juga biaya. Terus yang kedua, memerlukan media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar di sini sangat diperlukan karena media dan sumber belajar berperan penting saat proses pembelajaran berlangsung. Terus yang terakhir, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan juga berkembang. Di sini peran guru sebagai pendidik adalah dengan menumbuhkan minat belajar peserta didik untuk berkembang bersama-sama. Jika guru tersebut malas, maka anak didik juga akan menjadi malas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizky Ramadhani, nomor absen 19.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan keterampilan proses sains atau yang biasa disebut dengan KPS. Apakah kalian tahu apa itu KPS? Ya, sebelum kita mengenal apa itu KPS, di sini saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu keterampilan? Ya, keterampilan yaitu kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Menurut Semiawan 1985 halaman 18, pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan belajar yang mengembangkan keterampilan memproseskan perolehan. Anak akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep. Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang diharapkan. Aspek-aspek pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, pengamatan. Kegiatan pengamatan merupakan suatu proses untuk mengenal atau memperhatikan dan menyadari suatu objek menggunakan panca indera. Dalam kegiatan ini, mengamati dapat menyeleksi fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang relevan mengenai objek yang akan diamati. Dengan membandingkan hal-hal yang akan diamati atau objek, siswa atau seseorang dapat mengembangkan kemampuan dalam mencari persamaan maupun perbedaan suatu objek yang akan diamati tersebut. Yang kedua yaitu penginferensian. Jadi di dalam penginferensian ini menjelaskan atau menginterpretasi tentang pengamatan atau suatu pernyataan. Hal ini dapat berupa logis maupun tidak logis, tergantung ada inferensi yang dapat diterima maupun yang tidak dapat diterima oleh seseorang. Selanjutnya yaitu pemrediksian atau meramalkan. Kegiatan ini merupakan memperkirakan sesuatu yang belum terjadi terhadap pola yang sudah ada, kemudian dihubungkan berdasarkan fakta. Yang selanjutnya yaitu pengklasifikasi atau pengelompokan. Hal ini adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat maupun kriteria tertentu, seperti halnya mencari perbedaan, kesamaan, ciri khas, membandingkan maupun dasar penggolongan dari objek itu sendiri. Kemudian ada pembuatan model. Nah, di sini dalam sains, model ilmiah berupa gambar, diagram atau representasi dari benda-benda atau proses yang lain. Dapat diciptakan dari kertas atau media teknologi, contohnya pada komputer. Kemudian ada pengkomunikasian. Jadi di dalam pengkomunikasi ini dilakukan melalui pengamatan dan eksperimen atau percobaan. Kemudian komunikasi ini dapat ditunjukkan dengan komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Contoh dari komunikasi lisan pada saat seseorang menyampaikan ide atau gagasan secara langsung. Kemudian jika komunikasi tertulis dapat berbentuk karya tulis ilmiah maupun tulisan-tulisan atau karya yang dibuat tercetak seperti jurnal. Ya, selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu benda atau proses terhadap suatu standar tertentu. Misalnya, para ilmuwan yang menggunakan standar dalam suatu pengukuran yang disebut International System of Unit atau yang dikenal SI, Satuan Internasional. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan. Di dalam perhitungan ini, proses di mana menggunakan operasi hitung matematika seperti penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya untuk memanipulasi angka atau simbol. Aspek selanjutnya yaitu perencanaan atau perancangan eksperimen, di mana di dalam perancangan eksperimen ini membutuhkan banyak keterampilan, diantaranya mengajukan pertanyaan, mengembangkan hipotesis, melakukan perencanaan proses bekerja, mengontrol variabel,
kemudian menulis definisi operasional, interpretasi data, dan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan eksperimen atau pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengajuan pertanyaan. Nah, pengajuan pertanyaan ini dapat berupa hal-hal yang diamati secara langsung terhadap suatu objek dan dapat juga untuk membuktikan kebenaran suatu pengamatan yang disertai dengan bukti-bukti. Selain itu, pertanyaan juga dapat berhubungan dengan aspek 5W1H dan latar belakang dari hipotesis yang akan dibuat. Ya, selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Keterampilan ini menggunakan proses informasi dengan cara mengemukakan dugaan atau generalisasi sementara yang dapat menjelaskan hubungan sifat-sifat benda atau peristiwa. Nah, berhipotesis ini melibatkan keterampilan untuk menduga atau memperkirakan serta menunjukkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya yaitu pengontrolan variabel. Nah, di sini suatu eksperimen tidak akan berjalan lancar jika perencanaan tanpa kontrol dari variabel-variabel yang ada. Contohnya, pengontrolan variabel ini akan menjaga kondisi-kondisi variabel yang lain, terkecuali variabel manipulasi. Apabila seluruh variabel ini dikontrol, jadi dapat memberikan kesimpulan pada perbedaan dari hasil-hasil pengamatan yang ada karena adanya variabel manipulasi atau variabel yang diubah, sehingga adanya perbedaan hasil dari percobaan awal dengan fakta yang terjadi saat pengamatan. Selanjutnya yaitu menulis definisi operasional. Jadi definisi operasional ini adalah pernyataan yang mendeskripsikan bagaimana variabel tertentu harus dihitung atau bagaimana suatu benda maupun kondisi yang harus dikenali. Jadi dari definisi operasional ini kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan maupun apa objek yang akan diamati. Selanjutnya yaitu penginterpretasian data. Jadi di dalam penginterpretasian data ini kita mengumpulkan data-data yang perlu diinterpretasi atau menemukan arti serta makna dalam suatu data dengan mencari pola atau kecenderungan yang ada. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Di dalam penarikan kesimpulan ini membuat pernyataan atau ikhtisar dari apa yang telah dipelajari atau dari sesuatu yang telah diamati. Kemudian kesimpulan dari eksperimen atau pengamatan ini biasanya berhubungan dengan hipotesis. Jadi hipotesis merupakan penjelasan atau kesimpulan sementara yang diuji dengan eksperimen atau percobaan. Selain menarik kesimpulan, kemudian ada pembuatan tabel data. Tabel data ini merupakan susunan informasi yang terorganisasi dalam baris dan kolom. Jadi, tabel data ini berguna pada saat pengamatan secara penyelidikan. Kemudian dapat membantu menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan oleh banyak orang. Pembuatan grafik batang. Nah, di dalam pembuatan grafik batang ini, diagram dibuat dengan butir-butir terpisah namun berkaitan dan disajikan dengan bentuk persegi atau yang disebut batang. Kemudian, biasanya penempatan kategori yang dipelajari secara horizontal, kemudian pengukuran atau jumlah dari hasil pengamatan disajikan pada sumbu vertikal. Selanjutnya yaitu pembuatan grafik garis. Jadi di dalam grafik garis ini digunakan untuk memperagakan data yang menunjukkan bagaimana suatu variabel antara variabel respon berubah sebagai variabel respon yang lain.
seperti variabel manipulasi. Nah, yang terakhir yaitu pembuatan grafik lingkaran. Jadi, grafik lingkaran ini menunjukkan bagian-bagian suatu data secara keseluruhan, kemudian terbagi atas beberapa segmen yang menyatakan bagian-bagian tertentu. Langkah-langkah pendekatan tampilan proses yang dihubungkan dengan pembelajaran IPA. Yang pertama, mengamati atau observasi. Di sini, guru akan menampilkan 2 buah gambar yang akan diamati oleh siswa mengenai lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat melalui sebuah slide ataupun gambar. Kemudian, klasifikasi atau mengelompokkan. Siswa diminta untuk mengelompokkan antara kedua gambar objek yang disediakan berdasarkan ciri-ciri atau perbedaan dan kesamaan yang telah mereka ketahui. Kemudian yang ketiga, interpretasi atau menafsirkan. Jadi, di kegiatan ini, guru membuat suatu tabel tentang klasifikasi yang termasuk lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Contohnya, pada lingkungan sehat tidak terdapat sampah, kemudian di lingkungan tak sehat banyak sampah yang berserakan. Kemudian yang keempat yaitu prediksi atau memperkirakan. Jadi siswa setelah mengamati dan mengelompokkan dapat memperkirakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat akan berdampak pada kesehatan, dan makhluk hidup juga akan lebih nyaman tinggal di lingkungan sehat dibandingkan dengan lingkungan yang tak sehat. Kemudian yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan. Di sini guru akan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa, seperti contohnya, apakah seorang siswa pernah membuang sampah sembarangan? Atau mengacu berpikir siswa dengan, pernahkah mereka berpikir bagaimana dari sampah yang kita buang ke sungai dapat menyebabkan banjir. Yang keenam yaitu hipotesis. Di sini siswa akan menjawab pertanyaan dari guru dengan berbagai pengetahuan yang diketahuinya. Misalnya, berdasarkan fakta-fakta yang ia lihat, karena membuang sampah di sungai pada saat hujan, air akan meluap dan mengakibatkan banjir. Kemudian setelah melakukan hipotesis, langkah ketujuh adalah percobaan. Jadi di sini siswa akan melakukan percobaan dengan cara guru menampilkan gambar-gambar orang membuang sampah sambil guru menjelaskan bahwa ini adalah contoh perilaku yang kurang baik dan dapat menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat aliran sehingga aliran tersebut menjadi tersendat. Nah, kemudian sampah yang tidak mudah diurai akan mengakibatkan tumpukan dan akan menyebabkan sungai semakin dangkal maupun sempit. Ketika hujan turun, air tidak dapat menampung volume air hujan yang semakin meninggi. Akhirnya air tersebut akan naik ke permukaan dan mengakibatkan banjir. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-8 yaitu menerapkan konsep. Jadi dengan diberikannya gambar atau video ilustrasi oleh guru, siswa akan menghubungkan dengan kegiatan lingkungan sekitarnya. Misalnya video tadi tentang banjir. Jadi siswa akan mengetahui dan dapat menghubungkan berdasarkan fakta yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ke-9 langkahnya adalah menyimpulkan. Jadi siswa akan membuat kesimpulan pembelajaran sederhana berdasarkan objek yang ia amati, berdasarkan video maupun gambar yang telah disajikan dan fakta-fakta yang dia hubungkan di dalam lingkungannya. Kemudian mengkomunikasikan. Nah, ini merupakan langkah terakhir. Guru dapat mengkomunikasikan bahwa
kita harus menjaga lingkungan, kemudian mengajak siswa dalam memberikan bakti atau sumbangan terhadap lingkungan dengan cara menjaga dan merawat lingkungan itu sendiri. Kemudian ia juga dapat menyampaikan atau mendiskusikan dengan teman-temannya bagaimana cara seorang siswa dalam menjaga lingkungan tersebut agar menjadi lingkungan yang sehat. Menjelaskan keterampilan dan kelebihannya, di mana kelebihannya ada 5 poin. Yang pertama, poin pertama dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi setiap siswa di sini dituntut secara aktif dalam pembelajaran dengan arahan guru juga. Dan poin kedua yaitu mengalami sendiri proses untuk mendapatkan konsep pengetahuan. Nah, jadi si siswa itu harus mengalami sendiri dari observasi ataupun analisis yang dilakukan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap ilmiah dan merangsang rasa ingin tahu si siswa. Dari kegiatan keterampilan proses sains, baik itu melalui 10 tahap, di mana di situ terdapat observasi. Jadi si siswa dalam kegiatan tersebut dirangsang untuk mencari rasa ingin tahu si siswa. Jadi si siswa diminta untuk berpikir kritis. Dan poin kelima, mengurangi ketergantungan siswa pada orang lain dalam belajar. Di sini siswa diminta untuk belajar secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dan terakhir, memiliki keterampilan dalam melakukan kegiatan ilmiah. Nah, kan di sini mereka pada proses ini melakukan kegiatan seperti observasi. Nah, di situ mereka diminta untuk memiliki keterampilan sendiri dalam melakukan proses kegiatan ilmiah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan keterampilan KPS, di mana yang pertama membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses pembelajaran ini. Kami menggunakan keterampilan KPS ini, keterampilan KPS ini memiliki 10 langkah-langkah, yang dimana di situ si siswa mengadakan analisis, si siswa mengadakan observasi. Nah, dimana otomatis itu memerlukan waktu yang relatif lama. Yang kedua, jumlah siswa harus relatif kecil karena setiap siswa perlu memperhatikan arahan atau memerlukan perhatian dari guru. Karena menggunakan proses ini tidak dapat si siswa tanpa memerlukan arahan guru. Yang selanjutnya memerlukan perencanaan dengan teliti. Pada tahap model ini memerlukan ketelitian dari siswa yang benar-benar harus serius. Selanjutnya, tidak menjamin si siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pada proses ini tidak dapat menjamin semua tujuan pembelajaran itu tercapai. Semua tujuan pembelajaran maksudnya tercapai pada si siswa. Dan kekurangan terakhir, sulit membuat siswa aktif merata dalam pembelajaran.